Baik, kita mulai aja ya Bapak Ibu, karena waktu terus berjalan ya. Sudah setengah 9 lewat 15. Jadi sambil menunggu yang lain, mungkin bisa kita mulai saja langsung Bapak Ibu ya. Kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin ikhwan dan akhwati fiddin, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa masih kita panjatkan kehadirat Allah, karena alhamdulillah sampai detik ini, khususnya di malam hari ini, kita masih bisa bertemu dan berkumpul kembali di majelis rutin kita seperti biasa, yakni dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus melanjutkan agenda dan kajian rutin kita seperti biasanya. Ya baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana materi kita pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah memaparkan yakni terkait fungsi atau wazifah dari Al-Qur'an. Itu sampai fungsi yang keempat ya Bapak Ibu. Namun sebelumnya minggu lalu ada yang enggak hadir di antara kita malam ini? Hadir semua ya? Oh, Bu Erin nggak hadir ya? Oke baik ya. Kita murojaah dulu ya materi kita pada pertemuan sebelumnya Bapak Ibu. Di mana pada pertemuan kemarin ya kita sudah mengungkap yakni apa fungsi dan kegunaan Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan manusia ya. Ini poin yang keempat. Subbabnya wazifatul Quran, fungsi atau tujuan Al-Quran itu diturunkan. Nah tujuan yang pertama dan paling utama diturunkannya Al-Quran itu di tengah-tengah kehidupan manusia, kata Allah, yakni dalam rangka untuk menjelaskan atau menerangkan segala sesuatu ya. Hal ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 89, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in." Dan telah kami turunkan, kata Allah, kepadamu wahai Muhammad, yakni sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an, yang mana fungsinya adalah tibyan. Tibyanan itu asal katanya bayan, yang artinya adalah menjelaskan ya, atau menerangkan likulli syai'in, yakni mengenai segala sesuatu ya, segala hal atau segala persoalan dalam kehidupan manusia. Nah kemudian dalil ini diperkuat oleh Allah ya dalam Quran surah Yusuf ya. Kita hubungkan Quran surah ke-12 ayat 111, yang mana bahasanya kurang lebih hampir sama Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa yang namanya Al-Quran itu tasdiqal ladzi baina yadayhi, yakni membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya ya, termasuk kitab Taurat, kitab Injil maupun Zabur, wa tafsila kulli syai'in, dan menjelaskan atau menerangkan segala sesuatu. Jadi kedua dalil ini cukup memberikan sebuah gambaran kepada kita fungsi atau kegunaan yang pertama dan paling utama diturunkannya Al-Quran itu di tengah-tengah kehidupan manusia, yakni dalam rangka untuk memberikan sebuah penjelasan ya, sebuah penerangan terhadap berbagai macam persoalan dalam hidup dan kehidupan manusia itu sendiri ya. Makanya kita analogikan kemarin ya, Al-Quran itu ibarat cahaya Pak ya. Makanya salah satu sinonim dari Al-Quran adalah An-Nur ya, yang artinya adalah cahaya ya, sesuatu yang bersifat menerangi. Ini dia. Jadi sederhananya dapat kita ambil sebuah penjelasan yang cukup sederhana. Fungsi pertamanya adalah untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, yang menjadi persoalan berikutnya adalah segala sesuatu tentang apa ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apakah segala sesuatu yang ada di alam semesta ya, atau segala sesuatu yang ada dalam kehidupan dunia ini, atau segala sesuatu tentang apa? Nah, ini yang diungkap ya dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, objeknya
di dalam Quran surah Al-Baqarah ya. Surah kedua ayat 256 Bapak Ibu ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ya mengungkapkan bahwa Al-Qur'an itu isinya yakni dalam rangka menjelaskan segala sesuatu tentang mana yang benar dan mana yang salah ya. Jadi bukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ya. Bukan segala sesuatu tentang apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi serta di antara keduanya, tidak. Ya. Makanya kita contohkan kemarin ya. Tidak semua hal yang ada di dunia ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena pada prinsip dasarnya yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu adalah mengenai dua dimensi kehidupan. Mengenai mana kehidupan yang harus dilaksanakan oleh manusia dan mana kehidupan yang harus ditinggalkan. Makanya Allah nyatakan, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah kami jelaskan kata Allah di dalam Al-Quran itu mana yang benar dan mana yang salah ya. Kalau kita ilustrasikan kurang lebih gambarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Dan di mana kalau kita perhatikan nanti ya di dalam Al-Quran, ketika Allah bercerita tentang benar dan salah ya, itu biasanya menggunakan beberapa istilah ya. Yang mana terkadang Allah juga menggunakan istilah halal wal haram ya. Allah jelaskan mana yang halal, artinya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ya, atau mana yang terlarang. Nah, ini dia. Nah, kemudian juga terkadang Allah menggunakan istilah hak dan batil ya. Salah satu dalilnya ja'al haqqa wa zahaqal batil. Ketika kebenaran telah datang, maka kebatilan pun akan lenyap ya. Jadi Allah jelaskan mana kehidupan yang hak dan mana kehidupan yang batil. Kemudian mana yang ma'ruf atau yang mungkar. Mana yang khair, mana yang syar ya. Mana amal soleh, perbuatan yang baik, mana amal su', perbuatan yang buruk ya. Kemudian mana makanan yang thayyibat, makanan-makanan yang baik, dan mana makanan yang khabisat, makanan yang buruk. Dan yang terakhir, mana kehidupan yang hasanah dan mana pula kehidupan yang sayyi'ah ya. Nah, ini dua hal ya yang cukup sering ya Allah jelaskan dan Allah ulang-ulang di dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu ya. Yang mana sederhananya dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa Quran menjelaskan tentang segala sesuatu, mana yang positif, mana yang negatif ya. Dan hal ini juga ya dikonfirmasi atau ditegaskan kembali di dalam Quran surah Asy-Syams ya, surah ke-91 ayat 8. Yang mana ayat ini juga sudah cukup sering ya kita dengar Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah ilhamkan, yakni Allah wahyukan kepada diri manusia itu ya, siapapun dia, fujuraha wa taqwaha. Mana jalan keburukan dan mana jalan ketakwaan ya. Jadi ayat yang kedua ini menegaskan ya penjelasan sebelumnya tadi ya. Bahwa Quran itu menjelaskan tentang mana yang fujur, mana yang takwa ya. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu, ini fungsi yang pertama ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan segala sesuatu ya. Kemudian diperkuat lagi dengan salah satu penjelasan Rasulullah SAW ya, di mana beliau menyatakan innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ya, mana yang hasanat, mana yang sayyi'at. Allah sudah memberikan sebuah ketentuan ya dalam kehidupan dunia ini, kehidupan manusia khususnya ya, berdasarkan keterangan-keterangan Al-Quran tadi, mana kehidupan yang baik dan mana kehidupan yang sayyi'at, yang buruk ya. Wa bayyana dzalik ya. Kemudian Allah menjelaskan tentang kedua hal tadi ya. Menjelaskan tentang dua dimensi atau dua perspektif kehidupan tadi. Makanya sampai detik ini pun Bapak Ibu kalau kita perhatikan ya, dalam realita kehidupan masyarakat kita ada manusia yang mau menempuh jalan yang baik dan ada juga jalan yang buruk. Jadi semua itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Jadi Allah tidak hanya bercerita tentang kebaikan, tapi juga Allah menerangkan ya, dengan segamblang-gamblangnya mana jalan-jalan keburukan yang harus dihindari oleh manusia dalam kehidupan dunianya. Ini dia. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini mungkin bagi yang belum hadir kemarin ada beberapa orang kalau nggak salah ya. Kita review sedikit ya, supaya nanti ke materi berikutnya bisa nyambung ya.
Khususnya bagi ibu-ibu yang nggak hadir minggu lalu. Cukup jelas, Bu? Bisa dipahami ya? Oke, baik, kita lanjut yang kedua ya, yang berikutnya. Jadi kalau Al-Qur'an sudah mampu ya menjadi penjelas ya, sudah mampu memberikan sebuah penerangan ya di dalam diri manusia itu, maka akan muncul fungsi yang kedua ya. Nah, apa fungsi kedua? Itu Allah ungkap ya. Ini Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk ya, sebagai pengarah, sebagai pedoman atau bimbingan dalam kehidupan manusia. Hal ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat yang sudah cukup populer juga ya. Dan sering kita baca ini biasanya saat bulan Ramadan ya. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda. Bulan Ramadan ya merupakan salah satu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, untuk apa diturunkan Al-Qur'an itu? Kata Allah, hudal linnas ya. Sebagai hidayah bagi manusia ya. Jadi hudan itu ya maknanya petunjuk. Sesuatu yang bisa memberikan arah ya. Makanya kalau kita ilustrasikan minggu lalu ya, ibarat ketika kita di jalan raya, Pak. Itu kan ada arahnya. Ada rambu-rambu. Apa fungsinya? Untuk mengarahkan supaya manusia bisa selamat di dalam berkendara. Nah, terlebih lagi di dalam menjalani kehidupan dunia ini, Pak, ya. Jadi Allah memberikan kepada manusia sebuah petunjuk berupa Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengarahkan dan membimbing kehidupan semua umat manusia di dunia ini. Makanya unzila fihil Quran. Kami turunkan, kami berikan Quran itu salah satu tujuannya supaya kehidupan manusia terarah, terbimbing. Atau paham kebalikannya Bapak Ibu ya. Berarti sederhananya ayat ini memberikan sebuah petunjuk juga kepada kita ketika manusia mau mengikuti Al-Quran ya, maka dia akan terbebas dari berbagai macam kebuntuan, kebingungan. Karena kan yang namanya arah itu ya, bimbingan itu kan untuk membebaskan manusia dari segala kebingungan, Pak. Ya, baik dalam konteks pribadi, rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara ya. Jadi supaya manusia ini nggak bingung dia, nggak terombang-ambing mana kehidupan yang harus dijalaninya ya di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Nah, kemudian ya hal ini juga diperkuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surah Al-Isra ya. Kita perhatikan Quran surah ke-17 ayat 9. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwa. Dan sesungguhnya kata Allah, Al-Quran ini memberikan petunjuk ya, memberikan arah kepada jalan yang lebih lurus. Ini dia. Jadi ayat ini sebenarnya memperkuat ya dalil sebelumnya tadi ya, bahwa Quran itu sebagai hidayah, Quran sebagai petunjuk Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa? Semua manusia sudah Allah berikan hidayah, Pak. Jadi tidak ada alasan belum dapat hidayah hari ini. Tidak ada satupun manusia yang belum dapat hidayah. Kenapa? Karena hidayah sudah Allah turunkan secara sempurna. Itulah Al-Quran. Jadi berpulang dan kembali kepada manusianya, mau atau tidak dengan hidayah Allah itu. Ya, makanya kalau kita ilustrasikan, ya, Al-Quran itu, yang mana fungsinya sebagai petunjuk atau pedoman, ya, itu ibarat GPS, Pak, hari ini, ya, seperti Google Map, ya kan? Itu yang kita ungkap minggu lalu ya. Ibarat aplikasi Google Map itu kan biasa digunakan oleh masyarakat kita di dalam melakukan perjalanan lalu lintas ya. Ketika dia ingin ya, mencari sebuah tujuan, sebuah lokasi, maka dia gunakan aplikasi ini. Supaya apa? Supaya nggak bingung di tengah jalan. Nah, begitu juga ya di dalam menjalani ya atau melaksanakan perjalanan kehidupan ini, Pak. Karena kehidupan kita bukan perjalanan yang sebentar ya. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun ya. Bahkan sampai ada hari ini orang yang usianya sudah 100 tahun lebih ya kan, Pak. Artinya Pak, perjalanan yang cukup panjang selama ini di dalam menjalani kehidupan dunianya. Makanya Allah berikan petunjuk ya, di dalam mengarungi kehidupan yang cukup panjang ini ya, dengan berbagai macam polemik yang ada di dalamnya ya. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu. Jadi fungsi yang kedua ya
dapat sama-sama kita pahami, yakni dalam rangka untuk mengarahkan dan membimbing kehidupan manusia. Nah, sehingga ya dapat kita ambil sebuah catatan, Al-Quran itu hanya akan bisa menjadi petunjuk di dalam kehidupan manusia, di mana kalau setiap ayat-ayatnya mampu dipahami dengan jelas dan diikuti dengan benar. Artinya apa? Ya, Al-Quran itu nggak akan bisa jadi petunjuk dia Bapak Ibu kalau cuma sekedar dibaca tapi tidak dipahami. Ya. Makanya kita ilustrasikan Google Map tadi. Ya. Jadi kalaupun orang punya aplikasi Google Map ya di handphonenya, di gadgetnya, tapi dia nggak mengerti cara menggunakannya, sampai kapanpun aplikasi itu tidak akan bisa menjadi petunjuk. Begitu juga dengan Al-Quran. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa Quran itu tidak hanya cukup sekedar dibaca-baca saja, ya kan? Tapi harus ada upaya berkelanjutan ya, yang harus kita laksanakan dalam rangka mempelajari dan memahami setiap maksud dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, Bapak Ibu. Ini dia. Ini fungsi yang kedua. Nah lalu yang berikutnya, kemana arah yang ingin dibimbing ya oleh Allah melalui Al-Quran tadi? Ini yang Allah tegaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ya. Surah kelima ayat 16. Yang mana setidaknya ada 3 tujuan, ada 3 sasaran yang ingin ya dicapai dengan petunjuk atau hidayah Al-Quran tadi ya. Allah nyatakan kepada kita dalam Quran surah kelima ayat 16, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulus salam. Dengan kitab Al-Quran itu Allah ingin menunjuki atau membimbing orang-orang yang mau mengikuti keridhaan Allah kemana? Subulas salam, menuju jalan keselamatan ya. Yang dimaksud jalan di sini kehidupan Pak ya. Ini hanya sebuah ungkapan analogi ya. Bukan berarti jalan secara fisik ya. Ini menggambarkan tentang sebuah perjalanan kehidupan yang mana sifatnya adalah as-salam, yang penuh dengan keselamatan, kedamaian. Atau bahasa sederhananya, dengan Quran ini kata Allah, Allah ingin menyelamatkan kehidupan manusia, baik kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan masyarakatnya, bahkan kehidupan bangsa dan negaranya. Nah kemudian apa? Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Quran itu tidak hanya menyelamatkan manusia, namun juga ingin membebaskan manusia dari berbagai macam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Ini dia. Jadi Al-Quran itu kata Allah ingin membebaskan ya, atau mengeluarkan, yukhrijuhum ya, menyelamatkan manusia dari mana? Minaz zulumat, dari berbagai macam kezaliman ya. Yang mana kalau kita perhatikan hari ini Bapak Ibu ya, khususnya di lingkungan kita lah Pak, banyak gak kezaliman? Banyak ya kan? Apalagi di Tembung ini ya kan? Berbagai macam jenis dan versi kezaliman ada ya. Mulai dari usia remaja, dewasa, bahkan tua ya kan? Itu sudah menunjukkan kezaliman yang bukan hanya sembunyi-sembunyi, tapi juga secara terang-terangan kata Allah. Ini dia. Di zulumat di sini ya, bahasa lain dari kemaksiatan. Jadi Allah ingin membebaskan manusia dari berbagai macam kemaksiatan, kezaliman, keburukan, kemungkaran. Nah kemana? Ilan nur, kepada kehidupan yang terang, kehidupan yang jelas ya. Jadi hidup yang terarah, hidup yang penuh dengan keadilan, hidup yang tenang kan gitu, tentram, akur, tidak saling bermusuhan. Ya hari ini ya Bapak Ibu, hampir rata-rata kita perhatikan yang namanya permusuhan, konflik itu juga terjadi ya. Baik dalam skala rumah tangga maupun dalam lingkungan pekerjaan ya. Kakak beradik bisa saling bermusuhan gara-gara harta. Nah makanya kalau manusia nggak dibimbing dari Al-Quran ya, tidak dibimbing dengan ajaran Allah ini, maka kondisi kehidupannya akan sebaliknya.
yang harusnya dia yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, ini malah yukhrijuhum minan nur ilaz zulumat. Ya. Dia terlena dan terjebak di dalam berbagai macam kezaliman dan kemaksiatan, ya. Sehingga dia tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan perubahan, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir kata Allah, wa yadihim ila siratim mustaqim. Al-Quran itu ingin membimbing dan menunjuki manusia menuju siratal mustaqim, ya. Menuju jalan yang lurus, Bapak Ibu, ya. Yang mana siratal mustaqim ini, ya, inilah salah satu doa yang sering kita minta selama ini, Bapak Ibu, ya. Berapa kali kita minta nih, Pak, dalam sehari? Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita ucap? Iya, 17 kali. Kan, Pak? 17 kali, berarti 17 rakaat, ya. Dalam sehari semalam kita ulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, ternyata doa kita itu, Pak, sudah dijawab sebenarnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya kalau manusia mau jalan yang lurus, ittiba'ul Quran, maka ikutilah ajaran Allah itu. Jadi secara enggak langsung sebenarnya, ketika kita melafazkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya, dalam sholat kita, berarti itu memberikan sebuah kesadaran di dalam diri kita, kita harus mau mengikuti ajaran Allah. Karena mustahil jalan yang lurus itu bisa kita dapatkan kalau kita mengabaikan dan meninggalkan ajaran Allah. Tadi. Contohnya apa? Contoh sederhana misalkan dalam berpakaian, ya kan? Nggak mau menutup aurat. Itu jalan yang lurus nggak, Pak? Jalan yang sesat, ya kan? Makanya kan terkadang banyak muncul, Pak, aliran sesat, ya kan? Oh, ini aliran sesat ini, ya. Kenapa? Karena dianggap berbeda dari ajaran Islam kebanyakan. Jadi kalau ada orang Islam, ya, nggak nutup aurat, itu termasuk aliran sesat nggak tuh, Pak? Sesat itu, ya kan? Orang Islam, ya, tapi suka nipu, aliran sesat nggak tuh? Sesat itu, ya kan? Orang Islam tapi nggak sholat, ya, ini aliran sesat itu. Dari sekian banyak aliran, itulah aliran paling sesat. Kenapa? Ngaku Islam tapi nggak sholat, itu aliran sesat itu. Karena tidak ada dalam Islam, ya, yang namanya meninggalkan sholat, ya. Bahkan Rasulullah menegaskan, man tarakas sholat muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti dia telah kafir secara terang-terangan, ya. Atau secara nggak langsung berarti dia telah menantang dan menentang Allah secara terang-terangan. Jadi bukan perkara kecil atau besarnya ibadah tadi, ya, tapi kepada siapa dia bermaksiat. Ini dia. Makanya wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab Al-Qur'an itu Allah ingin mengarahkan bagaimana supaya kehidupan manusia ini bisa berjalan dengan lurus, Pak, ya. Jadi kebalikannya enggak bengkok, ya. Hari ini kan yang banyak kita saksikan bengkok, Pak, ya kan? Dikasih amanah bengkok dia. Yang harusnya dia jalankan amanah dengan nilai-nilai keadilan, tapi dia malah melakukannya dengan berbagai macam kecurangan dan penipuan. Dikasih amanah sebagai kepala keluarga misalkan, tapi dia tidak menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, atau sebaliknya sebagai istri, atau bahkan antara orang tua dan anak. Jadi Allah ingin mengarahkan semua itu, Pak. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, ya. Supaya dengan Quran ini manusia menjadi orang-orang yang istiqomah, ya. Artinya orang-orang yang senantiasa hidup dan berjalan dengan lurus, ya. Jadi nggak menyimpang, nggak bengkok dia. Ini dia. Jadi kalau kita ilustrasikan, ya, kurang lebih gambarnya begini, Bapak Ibu, ya. Ini biasanya kita temukan di mana nih, Bu? Ya, di jalan, ya kan. Nah, apa gunanya simbol-simbol ini? Tentunya dalam rangka mengarahkan perjalanan manusia itu, ya.
Jadi supaya nggak celaka di jalan, ya kan? Jangan nanti di depan ada galian tapi nggak ada rambu-rambunya, ya kan? Oh, terobos saja. Udahlah, masuklah ke jurang. Ya kan? Nah, begitu juga dengan kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Jadi Allah jelaskan itu. Allah berikan arahnya. Ah, ini mau ke jurang. Ini mau keselamatan. Ini udah tahu ke jurang tapi malah dilewati. Kan konyol namanya. Ini dia. Ya baik, berikutnya ya, kembali ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak mau dengan Al-Qur'an berarti dia nggak mau dengan hidayah, Pak. Ini dia. Jadi kalau ada manusia ya, tidak mau dia memahami ayat-ayat Allah ya, tidak mau mengkaji Al-Qur'an, itu artinya dia sama tidak mau mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu nggak ditunggu, ya. Hidayah itu dipelajari, diimani. Makanya kata Allah, innal ladzina la yu'minuna biayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, artinya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, la yahdiyahumullah walahum adzabun alim. Maka Allah tidak akan membimbing dan menunjuki kehidupan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Ini dia. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Hidayah itu berbanding lurus dengan keinginan kita untuk beriman kepada ayat-ayat Allah. Atau bahasa lainnya, kalau kita mau Pak ya, menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran, berarti kita sedang berada di atas hidayah. Ini dia. Jadi hidayah itu bukan di tengah hutan. Hidayah itu bukan di kegelapan malam, ya kan? Hidayah itu ada di dalam Al-Quran ya. Jadi kembali kepada manusianya, mau atau tidak mempelajari hidayah tadi. Makanya kalau dia mau, kata Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah ya, mau memahami dan mengikuti Al-Quran, berarti dia termasuk orang-orang yang mau dibimbing oleh Allah ya. Tapi kalau gak mau, berarti dia memilih ini endingnya, azabun alim ya. Dia lebih memilih kesengsaraan ya, dibanding keselamatan ya. Nah kemudian ya, diperkuat dan ditegaskan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyatakan kitabullah huwa hablullah ya. Sesungguhnya kitab Allah yakni Al-Qur'an itu merupakan tali Allah yang sangat kuat. Manittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alad dalalah. Maka siapa saja yang mau mengikuti Al-Quran ya, artinya mau beriman dengan Al-Quran, mau memahami dan melaksanakan ajaran Allah itu dalam kehidupannya, kana alal huda, kata Nabi, berarti dia berada di atas petunjuk. Wa man tarakahu kana alad dolalah. Namun sebaliknya, siapa yang meninggalkan dan mengabaikan Al-Quran, nggak mau tahu dengan ajaran Allah Pak, masa bodoh ya, nggak mau ngaji ya kan, nggak punya waktu, nggak sempat untuk mempelajari ayat-ayat Allah ya, mengabaikan ya dan melalaikan Al-Quran, kana alat dolalah, berarti dia lebih memilih hidupnya dalam kesesatan dan kebingungan. Ini dia. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi artinya manusia ini sudah diberikan pilihan Pak ya. Jadi tinggal manusianya mau pilih kemana. Makanya kita katakan manusia itu bukan robot dan juga bukan wayang. Manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih ya, mana jalan yang mau ditempuhnya ya. Dia mau pilih kiri silakan kata Allah ya. Mau pilih kanan juga tafadhol ya. Masing-masing punya resiko dan konsekuensi. Nah berarti kalau kita memahami dalil-dalil tadi, kita pilih yang mana nih Bapak Ibu? Pilih yang right decision ya, atau yang wrong? Ya, pasti kita pilih ya yang benar, ya yang kanan. Jadi jalan yang menyelamatkan, ya, jalan yang cerah ini. Ya. Kalau ini kan jalan gelap nih Bu, gelap, mendung, petir lagi, ya kan? Ya kalau kita tanyalah hari ini Pak, semua orang ya, pengen masuk surga atau neraka? Jawabannya apa Pak? Surga.
Tapi ternyata jalan yang ditempuh sebaliknya. Dia mau ke surga, ya. Tapi tiap hari di warung minum tua, ya kan? Nyabu. Nah ini konyol, nggak bisa. Jadi Allah memberikan wewenang, ya, dan pilihan kepada manusia itu kemana kehidupan yang mau dia tempuh. Kenapa? Karena Allah sudah berikan petunjuk. Nah, itu dia. Dan petunjuk itu sudah cukup jelas dan gamblang, sehingga dia bisa mengarahkan agar kehidupan manusia ini benar-benar selamat, ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini fungsi yang kedua, ya. Bahwa Quran itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk, ya. Nah, baik, yang berikutnya, ya, kita lanjut kalau memang tidak ada pertanyaan. Fungsi yang ketiga, ya. Jadi kalau Quran itu sudah mampu mengarahkan dan menunjuki kehidupan manusia, maka akan muncul fungsi yang ketiga, yakni Quran sebagai obat, ya, atau sebagai penyembuh, ya. Ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra, ya. Surah ke-17 ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara." Dan telah kami turunkan, kata Allah, dari Al-Quran itu sebagai obat, ya. Perhatikan bahasanya Bapak Ibu, syifa, ya. Syifa itu artinya obat, penyembuh, ya. Makanya kita perhatikan pun banyak apotik namanya asyifa, ya kan? Artinya obat, ya. Jadi sesuatu yang memberikan kesehatan atau penyembuhan. Jadi Allah katakan Quran itu kami turunkan supaya dia menyembuhkan manusia. Ini dia. Berarti memberikan indikasi, ya, ada sebuah penyakit Pak yang mau diobati dalam kehidupan manusia ini. Ini dia. Kenapa? Karena dia sebagai penyembuh. Nah, ternyata hal ini juga diperkuat lagi oleh Allah dalam Quran surah Fussilat, ya, surah ke-41 ayat 44. Bahasanya kurang lebih hampir sama, ya. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifaa'un. Katakanlah wahai Nabi, kata Allah, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Ini dia. Jadi cukup jelas, ya Bapak Ibu, bahwa kedua dalil ini memberikan sebuah ungkapan kepada kita, Quran itu Allah turunkan, ya. Salah satu fungsinya, ya, yakni dalam rangka menyembuhkan dan mengobati segala penyakit yang ada di dalam kehidupan manusia itu. Jadi kalau kita ilustrasikan yang namanya obat, kurang lebih begini, Bapak Ibu. Nah, ini obat apa nih, Pak? Ya, obat generik, ya kan? Yang biasa dikonsumsi masyarakat kita kalau pas lagi sakit lah, ya kan? Datang ke apotik atau ke bidan dokter, ya kan? Ada keluhan, demam, batuk dan sebagainya macamnya, ya. Biasanya dikasih pil atau obat, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan dua ayat tadi, ya, bahwa Quran itu adalah sebagai obat atau penyembuh. Nah, penyakit apa yang mau disembuhkan? Ya kan? Apakah Quran itu ingin mengobati penyakit jasmani, ya? Contohnya kayak kita ungkap kemarin, penyakit panu, Pak. Bisa nggak diobati pakai Quran? Gimana, Bu? Atau penyakit gula, ya kan, yang banyak sekarang, stroke ringan, gula basah, gula kering, ya kan. Nah, ternyata Allah ungkap dan jelaskan kepada kita, Bapak Ibu, ya, apa penyakit, ya, apa virus yang ingin disembuhkan oleh Allah dengan ayat-ayat Al-Quran itu, ya. Ini diungkap di dalam Quran surah Yunus, ya, surah ke-10 ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, ya, wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, kata Allah, telah datang sebuah pengajaran dari Tuhan, ya, dan menjadi obat untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada, Pak. Ini dia. Jadi Quran itu untuk menyembuhkan dan mengobati segala penyakit yang ada di dalam dada manusia. Apa yang ada di dalam dada kita, Pak? Secara umumnya.
Apa Rafi? Ya, penyakit hati, ya kan? Bahkan ada lirik lagu itu, Pak, ya kan? Syairnya. Tombok hati, ya. Obat hati. Ada 5 perkaranya. Salah satunya ya baca Quran dan maknanya. Ini dia. Jadi kalau kita mau memahami Al-Quran, ya, mau mengkaji ayat-ayat Allah, maka itu salah satu metode pengobatan, Pak. Tibun Nabawi. Salah satu cara pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang mana yang mau diobati adalah penyakit hati. Ya. Nah, kalau kita bicara penyakit hati ini kan banyak jenisnya, Pak. Iya kan? Iri, dengki, sombong, ya kan? Malas, penyakit kan? Malas ibadah, malas ngaji, ya kan? Penyakit enggak? Nah. Jadi malas untuk melakukan ketaatan, ya kan? Atau dalam bahasa Qur'annya Allah sebut dengan istilah munafik, kan penyakit itu. Makanya orang-orang munafik itu Allah katakan fi qulubihim marad. Di dalam dada mereka ada penyakit. Apa penyakit orang munafik, Pak? Yang kita ungkap minggu lalu. Apa penyakit orang-orang munafik? 3, ya kan? Jika berkata dusta, kan penyakit itu. Asal dia ngomong, ya, nggak pernah bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Ya contohnya lah, pas nikah, Pak, ya kan? Nah, bagi bapak-bapak yang sudah menikah ini, pas awal nikah ada berjanji nggak? Apa janjinya? Apa janji kita, Pak? Ya sederhananya sebagai seorang suami, kita akan menjalankan hak tanggung jawab kita, kewajiban kita, ya. Bahwa kita tidak hanya memberikan nafkah secara lahiriah zahir, tapi juga nafkah secara batin. Nah, kalau orang-orang munafik jika berkata dia dusta, kata Allah, okay. Dia janji, ya kan? Di awal pernikahan seperti itu, ya. Tapi pas tengah jalan dia ingkari, ya kan? Makanya banyak kasus, Pak. KDRT, ya kan? Suami nunjang istri, kan luar biasa tuh, Pak. Ya kan? Padahal waktu awal pernikahan bulan madu, ya kan? Tapi pas sudah lama jadi bulan apa, Pak? Bulan-bulanan, ya kan? Udah nggak bulan madu lagi, udah bulan-bulanan. Nah, ini dia. Nah, itu penyakit ya, Bapak Ibu. Banyak jenis-jenis penyakit lainnya. Jadi kalau kita ilustrasikan kurang lebih gambarnya begini, ya. Jadi dengan Quran itu kita bisa mendiagnosa, Pak, ya. Bisa memperhatikan apa sebenarnya penyakit-penyakit yang masih bersarang di dalam diri kita. Jadi dia penyakit yang bersifat batin, Pak, ya. Bukan penyakit jasmani, bukan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, ya, itu sudah ada contohnya dari Rasulullah, ya. Termasuk madu, itu kan obat, Pak, untuk mengobati penyakit fisik, ya kan? Atau ada lagi habbatus sauda dan berbagai macam obat-obat lainnya, ya. Baik obat herbal maupun obat generik, ya. Itu bisa kita gunakan untuk penyakit jasmani. Tapi kalau penyakit rohani, satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan adalah Al-Quran, kata Allah, ya kan? Jadi dapat kita ambil catatan, ya. Al-Quran itu merupakan obat untuk menyembuhkan dan menghilangkan segala penyakit-penyakit batin, ya. Penyakit-penyakit rohani, penyakit yang ada di dalam dada atau diri manusia itu, ya. Nah, di mana kalau kita perhatikan, ya, ada beberapa contoh penyakit yang mungkin bisa kita katakan masih banyak terjadi hari ini, Pak, dalam realita kehidupan masyarakat kita, ya. Nah, mana contoh-contoh penyakitnya ini? Korupsi, ya kan? Ini biasanya siapa yang kena penyakit ini, Pak? Iya, ya kan? Ini penyakit yang sering menular di kalangan pejabat, ya kan? Karena jarang itu orang-orang susah korupsi. Pernah dengar kasus, Pak, tukang becak korupsi? Ya pernah, ya kan? Atau buruh bangunan korupsi. Kenapa? Karena untuk mendapatkan ini, Pak, rompi oren ini, ya,
mahal, minimal 1 M. Iya, minimal dia megang uang itu 1 M. Ada apalah rompiore, ya kan? Nah, korupsi. Nah, kemudian apa penyakit berikutnya? Perzinahan, prostitusi, ya kan? Makanya kemarin sempat viral kejadian, ya. Perzinahan antara mertua dan menantu. Penyakit nggak nih, Pak? Penyakit, ya kan? Nah, kemudian penyakit yang berikutnya sabu, narkoba, ya kan? Nah, ini biasanya sering terjadi di kalangan anak muda ini, ya. Bahkan sampai ada lagu Roma Irama, Mira Santika, ya kan? Minuman keras dan narkotika. Dan bahkan sampai hari ini Bapak Ibu, ya, yang namanya narkoba itu pun banyak jenisnya, macam-macam. Makanya kita perlu, ya, melindungi keluarga kita, ya. Jangan sampai terkontaminasi bahkan kena pengaruh yang namanya narkoba, karena sulit, Pak, ya. Sulit merehab orang-orang yang sudah kena narkoba ini, ya. Kalaupun ada yang bisa pulih, itu mungkin hanya beberapa orang. Tapi kalau sudah kena dia, agak payah ngobatinya, kan begitu. Karena ini penyakit yang paling susah, ya. Ibarat penyakit fisik, Pak. Penyakit fisik apa yang agak susah diobati? Ya, kalau hari ini lah, stroke, ya kan, penyakit gula, kan agak susah tuh. Nah, kalau penyakit dada tadi, ini salah satu penyakit yang agak susah nih diobati. Jadi perlu penanganan secara intensif, ya kan? Bukan hanya rawat jalan ini. Kalau penyakit ini mesti penanganan serius, ya. Nah, kemudian penyakit yang berikutnya yang terjadi di masyarakat kita apa? Perjudian, penipuan, ya. Bahkan sekarang yang namanya judi ini ada judi online, ya kan? Jadi orang mau berjudi sekarang, ya, udah jauh lebih mudah. Aksesnya, ya, sudah dipermudah. Jadi nggak perlu keluar rumah. Di dalam rumah dia bisa berjudi, Pak. Bisa kaya. Nah, kemudian penyakit berikutnya apa? Konflik, perang, tawuran, ya kan? Penyakit ini, Pak. Kayak kemarin kejadian di Tembung, Mama Harfas, ya kan? Antara anak muda, nggak senang, udah tawuran. Akhirnya ada yang jadi korban, tewas. Padahal bisa jadi gara-gara hal sepele, Pak, ya kan? Cuma gara-gara mata aja, ya kan? Apa nengok-nengok, ya kan? Nggak senang, ya. Gara-gara pandangan, ini perang, begaduh, ya. Atau bisa jadi gara-gara tanah garapan, ya kan? Bercokol, ini. Nah, kemudian, ya, penyakit berikutnya rampok, begal. Nah, ini cukup banyak terjadi, Pak, dalam kehidupan masyarakat kita. Bahkan termasuk Sumatera Utara ini, angka perampokan dan kasus tindakan kriminal, ya, berupa begal itu termasuk tercatat paling banyak. Bahkan tadi pagi baru kejadian itu, ya. Anak muda dengan membawa senjata tajam di jalan raya, Pak, terang-terangan, ya. Itu dirazia polisi tadi, ya. Kalau nggak salah arah ke Setiabudi sana. Jadi luar biasa, Pak. Ini penyakit ini. Rampok, begal, ya kan? Mengambil hak milik orang lain secara batil, penyakit. Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan, Pak, boleh nggak kita memiliki punya orang? Misalkan saya pengen handphonenya Pak Ahmad, boleh nggak? Boleh, tapi dengan catatan ada kesepakatan, ya. Tapi kalau diambil dari belakang kantong atau pakai tangguk dari jendela, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita ngambilnya berhadap-hadapan, ya kan, ada kesepakatan transaksi, itu dilegalkan oleh Allah, artinya dihalalkan. Tapi kalau dari belakang, ya, sembunyi-sembunyi, ini yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian penyakit yang berikutnya kesyirikan, ya, berhala, memuja benda mati, memuja patung. Ini penyakit, Pak.
Kenapa dikatakan penyakit? Karena dia sendiri yang buat patung itu, kemudian dia agungkan, kan nggak masuk akal. Patung itu aja berdiri nggak bisa, Pak. Kita tengoklah rata-rata patung-patung berhala itu kan, yang besar-besar itu. Kayak mana cara negakkannya, Pak? Iya, pakai alat, ya kan? Dia berdiri aja nggak bisa. Itu pula yang disembah, kan nggak masuk akal. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan ya, apakah berhala yang kamu seru itu bisa menjawab permohonanmu, kata Allah. Ini kesyirikan. Bahkan dikasih makan, Pak. Ini patung dikasih makan, ya kan? Padahal yang butuh makan itu siapa? Yang hidup, ya kan? Ini sesajen, ya, sayur-sayuran, macam-macam lah. Nah, kemudian penyakit berikutnya apa? Perbudakan. Ini yang terjadi di zaman Rasul dulu, ya kan? Makanya termasuk Bilal bin Rabah, ya, dulu pernah mengalami masa-masa perbudakan. Bahkan gak usah jauh-jauh, negara kita sendiri pernah mengalami fase ini, Pak. Fase dijajah dan diperbudak, ya, oleh negara-negara kolonial, ya. Salah satunya apa yang paling terkenal, Pak? Belanda, Jepang, ya kan? Nggak pernah tercatat di dalam sejarah, ya, negara Muslim menjajah. Ada nggak, Pak? Nggak pernah. Karena Islam tidak pernah mengajarkan perbudakan dan penjajahan. Ya. Ini, Pak. Belanda, Jepang, Portugis, ya kan? Itu semua di luar Islam. Karena dia bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Makanya Al-Quran ingin membebaskan dan mengobati ini, Pak. Ya gak usah jauh-jauh, kita contohkan tadi, Pak. Dalam rumah tangga saja terjadi nggak perbudakan? Ada perbudakan, Pak. Ya kan, dalam rumah tangga. Apa contohnya? Pak Salahuddin. Contoh perbudakan dan penjajahan dalam rumah tangga. Ada nggak? Apa contohnya? Mentang-mentang dia kepala rumah tangga, ya kan? Suka-suka dia aja. Pokoknya dia raja di rumah. Ya kan? Apa kemauannya diikuti, ya kan? Tetapi kemauan yang di rumah nggak pernah dia cukupi. Ini memperbudak nih. Belanda kan gitu dulu, Pak. Semua orang dikerjanya paksa, ya kan? Tetapi kebutuhan orang yang dipekerjakan tidak dicukupi, ya kan? Pokoknya asal pulang kerja maunya makanan ada di rumah, lengkap, ya kan? Tapi uang belanja nggak pernah cukup. Nah, ini penjajahan ini sebenarnya, perbudakan. Atau contoh sebaliknya. Dan kemudian, ya, salah satu contoh penyakit yang lebih parah ini, Pak. Ya. Penyakit apa nih, Pak? Bapak Ibu? Iya. Homoseksual, ya. Kelainan seksual, ya kan? Menyukai sesama jenis, ya. Bahkan Quran menyebut ini, Pak, penyakitnya mungkar. Kalau bahasa Quran itu. Karena dia merupakan penyakit yang baru pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Lut, ya. Nabi Lut itu satu angkatan dengan Nabi Ibrahim, ya. Jadi baru terjadi di zaman itu, Pak. Makanya Allah sebut mereka melakukan kemungkaran. Mungkar itu secara bahasa artinya sesuatu yang aneh, asing. Belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Nah, kenapa dikatakan aneh? Karena maaf katanya binatang aja nggak sampai begini, Pak. Ya kan? Nah, manusia dikasih akal sehat, ya kan? Dikasih pikiran, tapi dia malah menyelisihi fitrahnya sebagai manusia tadi. Ini, Pak. Bahkan bukan hanya satu jenis dia, Pak. LGBT 4, Pak. Ya kan? Kalau dulu bahasa bebasnya bencong. Ya kan? Kalau sekarang udah 4 ya, Pak. Udah agak keren lah istilahnya, ya kan? Bahasa Inggris, lesbian, ya kan? Perempuan suka sama perempuan, kan kacau nih, Pak. Kemudian apa? Gay. Gay ini apa nih? Laki-laki suka sama laki-laki. Kemudian B. Biseksual, dua-dua suka, Pak. Gawat ini kan. Dan yang terakhir transgender, ya. Perubahan. Itu dia. Itulah kita katakan bencong tadi. Nah, ini penyakit, Pak. Nah, cuma hari ini kita perhatikan orang malah
menganggap ini sebagai sesuatu yang apa? Yang bahkan diapresiasi, Pak. Tengoklah kalau ada bencong-bencong buat acara. Kan, Pak? Apa respon masyarakat kita? Kan? Jadi seolah kemaksiatan ini menjadi sebuah kebanggaan. Bahkan sampai ada tuh bencong-bencong buat apa itu kan? Kampanye. Harusnya nggak boleh dikasih jalan itu. Bahkan kalau kita baca di Quran itu, Bapak Ibu, ya, hukuman bagi LGBT ini tegas, dibunuh. Kalau secara terang-terangan dia melakukan hubungan sesama jenis itu. Ya. Makanya bahasanya di dalam Al-Quran, ketika Allah mengajab, ya, kaum Sodom, ya, orang yang melakukan hubungan sesama jenis itu, Allah balikkan, ya, bumi menjadi di atas mereka. Itu sebuah ilustrasi, Pak, analogi. Bukan berarti bumi itu terbalik, enggak. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan itu mereka dikasih hukuman, sanksi, diterjunkan dari atas tempat yang tinggi, kemudian diterjunkan ke bawah. Dan itu yang pernah dicontohkan, ya, di zaman para sahabat dulu, ya. Jadi ketangkap di antara orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat itu, ya, dicari tempat yang paling tinggi di negeri itu, ya kan? Kemudian dijatuhkan secara terbalik. Jadi bumi menjadi di atas mereka. Tadi deh. Bayangin, gimana rasanya itu, Pak? Nah, nggak usah tanya lah, ya kan? Jangankan dari tempat yang paling tinggi, Pak. Lompat aja dari lantai 2 kira-kira. Bagi ada bapak ibu yang pernah tes, mungkin agak terasa lah ini kebas-kebas sedikit, ya kan? Apalagi kalau di sini yang paling tinggi mana, Pak? Gedung paling tinggi lah di Medan. J Marriott, ya kan? Kalau nggak Podomoro, ya kan? Nah, dari atas Podomoro itu dijatuhkan. Memang begitu, Pak. Jadi Quran memberikan sanksi tegas dia. Supaya apa? Supaya manusia benar-benar menjaga fitrahnya tadi. Jangan main-main, kata Allah. Jadi ini ya, Bapak Ibu. Jadi setidaknya ada 6 contoh penyakit, ya, yang kita katakan tadi masih terjadi, ya, dalam sebagian kehidupan masyarakat kita hari ini. Nah, makanya penyakit ini hanya bisa diobati dengan ajaran Allah, Pak. Jadi kalau manusia menggunakan selain ajaran Allah sampai kapan pun nggak akan jadi obat itu, Pak. Ya kan? Sama kayak kita bicara penyakit fisik tadi, Pak, ya kan? Kalau obatnya nggak pas sampai kapan pun nggak akan sembuh itu, ya kan? Cuma sekedar ngilangin nyeri aja, ya kan? Tapi bukan nyembuhkan. Nah, banyak hari ini, ya kan? Sanksi-sanksi hukum diberikan kepada pelaku-pelaku ini semua. Tapi nggak akan menyembuhkan dia. Karena tidak kembali kepada ajaran Allah. Contohnya kasus korupsi, Pak. Makin berkurang atau bertambah? Bertambah. Karena sanksi hukum yang diberikan tidak kembali kepada ajaran Allah. Nah, ini dia. Baik, yang terakhir, ya. Al-Quran sebagai hukum, ya, atau peraturan. Ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd, ya, surah ke-13 ayat ke-37. Jadi artinya ketika Quran itu sudah mampu mengobati, ya, alias mampu membenahi kehidupan manusia, memperbaiki cara berpikir maupun cara hidup manusia yang salah, maka selanjutnya dia akan bisa mengarahkan, ya, bagaimana supaya kehidupan manusia itu berjalan dengan teratur, ya, atau sebagai peraturan. Ini yang Allah tegaskan dalam Quran surah ke-13 ayat 37. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan, kata Allah. Dan demikianlah, ya, telah kami turunkan Al-Quran itu sebagai sebuah peraturan, sebagai sebuah tatanan dalam hidup dan kehidupan manusia Arabian, dalam bahasa Arab, ya. Jadi kalau kita ilustrasikan peraturan, kira-kira begini dia, Bapak Ibu, ya. Ini gambar apa nih, Pak? Simbol apa nih biasanya? Ya, simbol hukum atau pengadilan, Pak. Ini dia. Jadi artinya apa? Allah nurunkan Quran itu bagaimana supaya dia bisa mengatur dan menertibkan kehidupan manusia supaya bisa berjalan dengan adil, ya. Jadi nggak ada lagi manusia yang serampangan dia berbuat sesuka hatinya. Semua bisa berjalan dengan teratur melalui Al-Quran tadi, ya.
Jadi tetangga tidak sesuka hati dengan tetangga lainnya, ya kan? Suami nggak sesuka hati sama istrinya, begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi semua berjalan dengan teratur. Kenapa? Hukman Arabiyan. Quran itu sebagai peraturan atau norma. Nah makanya ya Allah juga memberikan sebuah teguran kepada manusia. Jadi siapa saja yang nggak mau diatur dengan Al-Quran, kata Allah, faulaika humul kafirun. Maka mereka itulah orang-orang yang ingkar, yang kafir. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, dan siapa saja yang tidak mau berhukum, tidak mau diatur dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran tadi, faulaika humul kafirun. Maka mereka itulah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi secara enggak langsung Bapak Ibu ya, ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa orang-orang kafir itu bukan sekedar di luar Islam, ya. Tapi bisa saja dan bisa jadi orang yang mengaku Islam tapi tidak mau diatur dengan nilai-nilai Islam itu sendiri, dengan ajaran Al-Quran itu. Kita contohkan tadi, ya. Dia ngaku Islam tapi nggak sholat. Sholat itu peraturan Islam nggak? Islam, tapi dia nggak mau diatur. Makanya Nabi mengatakan kafaro jiharon. Kalau dia nggak mau sholat dengan sengaja, berarti dia telah kafir secara terang-terangan. Makanya Allah katakan faulaika humul kafirun. Berarti dia telah mengingkari Allah. Ya. Walaupun secara lisannya dia mengakui, ya, dan percaya kepada Allah. Tapi secara hakikat dia menunjukkan kekufuran. Ya. Nah kemudian masih surah yang sama ayat 45-nya. Bahasanya persis ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi yang pertama tadi kufur, yang kedua zalim. Dan yang terakhir ya, yang ketiga, Allah katakan mereka itu orang-orang yang fasik. Surahnya sama, Al-Maidah ayat 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Jadi 3 kali Allah ulang, Pak. Orang-orang yang tidak mau diatur, tidak mau berhukum dengan ajaran Allah, dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah, maka mereka itulah orang yang kafir, orang yang zalim, dan orang yang fasik. Atau bahasa sederhananya orang yang nggak benar lah, nanti dia. Orang yang menyimpang dalam kehidupannya. Nah jadi ini ya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, dari keempat fungsi ini sebenarnya muaranya ke sini ya. Kalau ibarat air, muaranya kemana itu Pak? Ke laut, ya kan? Ujungnya ke situ. Nah Quran ini fungsi terakhirnya ke sini sebenarnya Pak. Bagaimana dia bisa menjadi peraturan ya. Jadi menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk kemudian sebagai obat, itu semua muaranya bagaimana supaya kehidupan manusia teratur dengan ajaran Allah tadi. Jadi cara berpakaiannya teratur, ya kan Pak? Enggak you can see. Cara berbicaranya teratur, enggak keluar kebun binatang semua, ya kan? Kemudian cara mencari nafkahnya teratur, tidak menghalalkan segala cara. Nah jadi itu yang mau diatur oleh Allah dengan Al-Quran. Jadi segala sendi-sendi dan aspek kehidupan manusia ini ingin ditertibkan oleh Allah melalui Al-Quran itu. Ya. Makanya Allah tegaskan juga ya dalam ayat yang berikutnya. Jadi Quran ini objeknya, sasarannya untuk mengatur siapa? Apakah sekedar mengatur urusan individu ya? Atau kalau istilah yang sering diungkap di masyarakat kita nafsi-nafsi ya, urus diri sendiri masing-masing. Ternyata Allah memberikan petunjuk kepada kita, Quran ini untuk mengatur bainan nas ya. Litahkuma bainan nas kata Allah. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu untuk menghakimi, untuk mengatur, untuk menjadi sebuah hukum di antara sesama manusia Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa? Lintas masyarakat. Jadi Quran ini bukan hanya sekedar mengatur urusan pribadi, ya, urusan individu saja tidak. Tapi bagaimana dia juga menyangkup ya, kehidupan sosial masyarakat. Ya. Kita contohkan tadi, hubungan antara sesama tetangga, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara suami dan
istri, hubungan antara atasan dan bawahan, hubungan antara pemerintah dan rakyat. Nah, ini semua ya yang ingin diatur oleh Allah dengan Al-Qur'an itu ya. Jadi kalau kita ilustrasikan kurang lebih gambarnya begini ya, Bapak Ibu. Jadi dia lintas manusia ya. Baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional ya. Ini dapat kita ambil sebagai catatan. Jadi Al-Qur'an itu untuk mengatur dan menertibkan segala aspek kehidupan manusia baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, nasional maupun internasional ya. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Beberapa dalil ini memberikan gambaran kepada kita tentang fungsi ya dan tujuan Al-Qur'an itu diturunkan ya. Makanya sekali lagi kita tegaskan, dari keempat fungsi ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan tadi ya, bahwa Quran tidak cukup hanya sekedar dibaca Pak ya kan. Kalau sekedar dibaca, gimana dia bisa jadi peraturan? Nggak akan bisa. Kadang udah dibaca saja, belum tentu jadi peraturan. Kalau nggak dipahami dan dilaksanakan, kan begitu. Nah baik, sampai di sini Bapak Ibu, kira-kira cukup jelas. Jadi setidaknya ada 4 fungsinya ya. Nah maka ya paling tidak yang menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama, ya kita harus membenahi cara kita bersikap terhadap Quran itu Pak. Jadi cara kita berquran sesuai dengan maunya Allah itu bagaimana ya? Itu yang harus kita luruskan ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, paling tidak kita sudah paham ada 4 target ya, yang mau kita dapatkan dalam proses membaca tadi. Jadi tidak lagi hanya sekedar dalam konteks umum selama ini. Kalau baca Quran Pak ya, apa yang dicari? Pahala. Gimana Pak? Iya Rafi, selama ini kalau baca Quran, ketika kita membaca itu apa yang kita cari? Iya pahala, iya kan? Bukan pemahaman yang mau kita dapatkan. Iya. Sehingga orang merasa puas dia, pokoknya udah baca udah dapat pahala, iya kan? Apalagi nanti bulan Ramadan. Iya. Bukan berarti kita mau menafikan itu, tidak, iya kan? Artinya jangan sampai kita keliru dalam memfungsikan Al-Quran itu Pak ya. Ya jangankan kalam Allah ya kan, terkadang kalam manusia saja diberikan itu harus dipahami Pak ya. Sampai kita ilustrasikan kemarin pesan di aplikasi WA, Instagram ya kan Pak. Orang ngasih pesan sama kita itu harus dipahami. Nah konon lagi Allah Pak ya kan? Allah punya keinginan di situ, makanya Allah turunkan kalimat-kalimatnya ya. Baik, ada lagi kira-kira pertanyaan sebelum kita lanjut? Masih ada? Dari ibu cukup jelas Bu? Enggak apa-apa kalau memang ada unek-unek atau yang kurang jelas boleh dipertanyakan. Enggak ada ya? Baik, kita lanjut yang berikutnya ya. Poin yang kelima, yakni komparasi atau perbandingan. Nah, apa maksudnya? Ternyata ya, walaupun sudah Allah nyatakan Quran itu untuk mengarahkan dan mengatur kehidupan manusia, Bapak Ibu ya, ternyata tidak semua orang mau diatur dengan Al-Quran. Artinya ada orang-orang yang mengambil selain Al-Quran, selain ajaran Allah sebagai peraturan dalam hidupnya. Nah, inilah yang akan kita gambarkan dalam poin yang kelima, yakni muqaranah ya, perbandingan atau komparasi. Nah, apa contohnya? Ini kita perhatikan ya. Ada yang kenal nih, Bapak Ibu? Apa ini? Ya, ini contoh-contoh peraturan ya. Yang mana sederhananya ada yang dia datang dari Allah, ada yang datang dari manusia. Ada ya? Ini apa ini Pak? Yang sebelah kiri. Nah, ini Al-Qur'an ya. Yang jadi judul materi kita. Yang ini yang tetangga sebelah lah. Ya kan? Kemudian ini kitab Veda ya, ada Tipitaka, kemudian kitab Talmud ya. Ada yang tahu kitab Talmud ini? Ya, kitabnya orang-orang Yahudi ya.
Nah, setidaknya ini secara umum ya menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan masyarakat dunia hari ini, yang mana menunjukkan indikasi kepada kita ternyata tidak semua orang mau mengambil Al-Quran atau ajaran Allah sebagai peraturan. Artinya dia membuat ajaran sendiri, Pak. Membuat ajaran baru dengan tangannya sendiri, ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan di dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 88 ya, bahwa kalaupun manusia berusaha ya, untuk membuat sebuah konsep, sebuah rumusan, sebuah buku ya, dalam rangka untuk mengatur kehidupan mereka, kata Allah, di dunia ini, maka tidak ada satupun yang akan sebanding dengan Al-Quran. Apa kata Allah? Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu. Tegaskan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kalau sekiranya bangsa manusia dan jin berkumpul bersatu. Untuk apa? Ayyatu bimisli hadzal Qur'an. Untuk mendatangkan, menciptakan ya, merumuskan sebuah konsep yang sama seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimislihi. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah mampu membuatnya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Sekalipun kata Allah mereka saling bekerja sama, saling bantu membantu satu sama lain. Jadi sederhananya ayat ini memberikan sebuah peringatan sekaligus tantangan sebenarnya Bapak Ibu ya, dari Allah kepada manusia yang meragukan kebenaran Al-Quran itu ya. Jadi kalau sekiranya semua makhluk yang ada di bumi ini bersatu ya, yang dikomandoi oleh bangsa jin dan manusia untuk menciptakan sebuah peraturan, sebuah buku ya, menandingi Al-Quran ini, kata Allah, menandingi ajaran Allah, la ya'tuna, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah mampu. Menunjukkan apa? Ada sebuah keunggulan atau kelebihan yang dimiliki oleh Al-Quran atau ajaran Allah tadi dibanding dengan kitab-kitab yang dibuat oleh manusia. Ya kalau kita perhatikan zaman sekarang lah Pak, ini kan hanya contoh saja nih. Apalagi kalau kita jalan-jalan ke Gramedia Pak, berapa banyak kitab buatan manusia? Oh banyak, ya kan? Cara hidup sukses, ya kan? Jadi sekian banyak ya kitab-kitab yang dibuat manusia, sehingga akhirnya orang lupa ya dengan kitab Allah itu sendiri. Satu-satunya kitab yang terbaik Allah katakan. Ya. Bahkan ditegaskan lagi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23 ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Dan jika kamu wahai manusia tetap ragu ya mengenai kebenaran Al-Quran yang telah kami turunkan terhadap hamba kami yakni Rasulullah, maka buatlah satu surah yang seperti Al-Quran ini. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Maka jika kamu tidak mampu membuatnya, ketahuilah kata Allah, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah mampu. Jadi seolah-olah ayat ini tantangan Pak. Jadi kalau kalian ragu kata Allah, ya udah silakan kalian buat. Kalian cari konsep lain. Kalian ciptakan peraturan baru untuk mengatur kehidupan kalian supaya selamat kata Allah di dunia. Tapi ingat, sampai kapanpun peraturan yang kalian buat tidak akan pernah bisa menjamin kehidupan kalian selamat kalau kalian tidak kembali kepada Al-Quran. Nah ini dia. Jadi artinya kedua dalil ini cukup memberikan sebuah petunjuk yang cukup jelas kepada kita Bapak Ibu ya, bahwa Al-Quran itu memiliki sebuah kelebihan atau keunggulan ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam bentuk skema ya, kalau ini tadi namanya kitab Bapak Ibu ya, yang artinya adalah ketentuan hukum ya atau buku. Nah dari dua dalil tadi atau ayat tadi kita dapat melihat ada kitab dari Allah dan ada kitab dari manusia ya. Jadi kita akan lihat Pak ya, kita akan urai satu persatu apa sebenarnya keunggulan yang dimiliki oleh kitab Allah itu dibanding kitab manusia, sehingga Allah katakan tidak ada satupun manusia yang bisa menandingi Al-Quran ini. Nah salah satu kelebihan Al-Quran itu kata Allah sifatnya tanzil ya. Apa yang dimaksud tanzil? Yakni diturunkan secara berangsur-angsur. Ini dia. Ini Allah tegaskan dalam Quran
surah Al-Insan ya, surah ke-76 ayat 23. Kita perhatikan ayatnya sama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila," kata Allah. Dan sesungguhnya telah kami turunkan Al-Qur'an itu kepadamu dengan cara berangsur-angsur ya. Perhatikan bahasanya, Pak. Kalau diturunkan secara berangsur-angsur, berarti dia sudah ada atau belum? Ya. Kalau kita contohkan misalkan, Pak Salahuddin tolong turunkan buku-buku itu. Artinya bukunya sudah ada tuh? Tentu sudah ada. Kalau nggak ada gimana mau diturunkan? Nah begitu juga dengan Al-Quran ini Pak ya. Jadi tanzil itu artinya dia diturunkan secara bertahap ya. Konsepnya sudah tersedia. Jadi peraturannya itu sebenarnya sudah ada. Jadi sebelum Rasulullah diutus, konsep Al-Quran itu sudah ada dari Allah. Ada dia. Jadi tinggal diturunkan secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun ya. Jadi kalau kita ilustrasikan kurang lebih ini dia Bapak Ibu ya. Al-Qur'an yang kita terima hari ini Pak ya, itu berdasarkan susunan mushaf ya, yang telah dikodifikasi oleh para sahabat pada masa itu ya. Makanya namanya mushaf Utsmani ya. Ini salah satu contoh peninggalan sejarah ya. Al-Qur'an yang paling lama dulu mushaf. Kalau sekarang kan udah canggih Bapak Ibu. Quran sudah bentuk digital ya. Udah nggak perlu bawa buku lagi, ya kan? Kalau dulu kan orang agak tabu Pak, pegang Al-Quran itu kan. Agak tabu menyentuh Quran itu. Kalau sekarang kan udah ada di handphone, ya kan? Tinggal buka aplikasi. Jadi ini artinya Bapak Ibu ya. Jadi Al-Quran itu sebagai sebuah peraturan kata Allah, itu konsepnya sudah tersedia. Ya. Bahkan ternyata ya, Al-Quran itu bukan hanya baru ada di zaman Nabi Muhammad Pak, tapi ternyata dia sudah terdapat ajarannya tadi, peraturannya tadi di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ini yang Allah nyatakan dalam ayat berikutnya, surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 196. Apa kata Allah? Wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab orang yang terdahulu ya. Kalau dikatakan kitab-kitab yang terdahulu, berarti contohnya apa Pak? Iya, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur ya. Artinya apa? Perintah-perintah yang termaktub di dalam Al-Quran ya, yang kita saksikan hari ini, itu sebenarnya sudah ada di dalam kitab para nabi sebelumnya. Sudah ada dalam kitab Taurat, sudah ada dalam kitab Injil dan seterusnya. Jadi dia bukan sesuatu yang baru Pak ya. Kita ambil salah satu contoh peraturan sholat ya. Itu di zaman apa baru ada Pak? Atau bahasa lainnya kapan perintah sholat itu baru ada? Apakah di zaman Nabi Muhammad? Atau di zaman Nabi sebelumnya? Ya. Kita lihat salah satu contohnya di zaman Nabi Isa. Udah ada sholat nggak Pak? Udah ya. Itu yang Allah ungkap dalam Quran surah Maryam, surah ke-19 ayat 31, di mana Nabi Isa alaihissalam ya, menyatakan Allah ya, berwasiat kepadaku untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat madumtu hayya, selama aku hidup. Jadi kalau ada orang yang mengaku pengikut Nabi Isa, dia harus menegakkan sholat, ya kan? Karena Allah nyatakan Nabi Isa itu menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Artinya sholat yang kita laksanakan selama ini Pak, itu bukan sesuatu yang baru ada di zaman Nabi Muhammad. Itu sudah pernah dibuat dan dicontohkan oleh Nabi Isa sebelumnya ya. Bahkan kita mundur ya, beberapa generasi ke belakang, Nabi Musa sudah ada nggak sholat? Udah ada. Itu yang Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 ya. Allah bercerita tentang pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ya. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk aqimus shalah wa atuz zakat ya. Yakni tegakkan sholat dan menunaikan zakat ya. Jadi pengikut-pengikut Musa sudah melaksanakan sholat. Tadi dia.
Bahkan kita mundur lagi beberapa generasi, Nabi Ismail ya, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Itu Allah ungkap dalam Quran surah Maryam ayat 55. Yang mana kurang lebih maksudnya sama ya, bahwa mereka diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat ya. Ini salah satu contoh Pak, menunjukkan bahwa peraturan Al-Quran itu sifatnya tanzil. Jadi dia peraturannya sudah ada Pak. Bahkan jauh sebelum manusia itu ada, dia sudah ada peraturannya. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir bahkan ya, peraturan Allah di dalam Al-Quran itu sudah ada. Jadi tinggal prosesnya diturunkan secara berangsur-angsur. Sama kayak kita hari ini Pak. Al-Quran kan sudah ada nih lengkap ya kan? 30 juz, 114 surah. Nah yang jadi pertanyaannya, sudah kita pelajari semua nggak ini? Kan belum. Makanya dia proses secara berangsur-angsur, bertahap, nggak bisa sekaligus. Ya kita contohkanlah kalau kita ngaji malam ini Pak, langsung 30 juz, gimana? Mungkin besok nggak datang lagi ibu-ibu. Apa yang ngaji sama bapak itu? Jadi dia. Nah beda dengan kitab buatan manusia Pak ya. Jadi kalau buatan Allah ya, datangnya dari Allah sifatnya tanzil. Nah berarti datang dari manusia sebaliknya ya. Jadi kalau kitab dari Allah itu sudah tersedia, berarti kalau dari manusia gimana Pak? Kebalikannya. Iya. Berarti belum ada. Kapan dia baru ada Pak? Iya, kalau ada yang merumuskannya, ya kan? Kalau ada pengarangnya, kalau nggak ada yang nggak pernah muncul dia. Tadi dia. Jadi kalau Al-Quran menyebutnya dengan istilah muftaroyat, ya, muftaroyat itu asal katanya iftira, ya, artinya dibuat-buat. Jadi belum pernah ada dia Pak sebelumnya. Dia baru ada ketika ada manusia yang mengarangnya, ya kan? Nah kalau kita ambil salah satu contohnya apa Pak? Kitab buatan manusia. Apa kira-kira Bu? Bu? Ada nggak contoh kitab buatan manusia yang menjadi peraturan? Hah? Undang-undang. Kapan adanya undang-undang itu Pak? Atau sederhananya tahun berapa lah munculnya? 45. Tahun 44 kemana dia? Iya belum ada, ya kan? Karena belum ada penyusunnya. Ya, kalau ibarat makalah kan ada disusun oleh, ya kan? Belum ada penyusunnya, pengarangnya. Ya. Makanya Allah katakan dalam Quran ya, surah Hud, surah ke-11 ayat 13. Ya. Qul fa'tu bi asyrin suwar mislihi muftarayat. Maka katakanlah ya, wahai Nabi Muhammad kepada mereka, datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat, yang bisa menyamai atau menandingi Al-Quran. Ya. Perhatikan bahasanya Allah sebut dengan muftarayat, artinya yang dibuat-buat. Ya. Artinya kitab manusia sifatnya nggak tanzil Bapak Ibu. Ya. Sifatnya direkayasa, dibuat-buat berdasarkan pemikiran manusia. Ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, kitab manusia itu setidaknya ada 3 prosesnya. Yang pertama ada namanya penemuan atau explore, ya kan? Kita contohkan kayak undang-undang tadi Pak, ya. Itu karena menemukan apa itu, makanya muncul ide itu Pak. Iya, ditemukan masyarakat kita sudah merdeka, ya kan? Kita udah mulai bebas dari penjajah. Ada penemuan di situ, ada explore, ya. Ada sebuah hal, ya, yang didapatkan. Nah kemudian penemuan itu diuji berdasarkan pengalaman, ya kan? Kalau ibarat makalah atau skripsi, biasanya kalau mahasiswa udah buat skripsi, ngajuin ke dosen, apa yang terjadi? Iya, pasti ada revisi, dicoret sama dosen tuh, nggak cocok, coret, suruh ulang. Kenapa? Tergantung pengalaman. Pengalaman dosen beda sama pengalaman mahasiswanya. Tapi kalau kitab dari Allah itu nggak perlu. Mau kayak mana pun pengalaman manusia nggak akan pengaruh itu. Al-Quran tetap begitu ya. Nggak perlu dikoreksi.
Nah, kalau buatan manusia, dia ada penemuan, ada masalah, kemudian masalah itu dikaji berdasarkan pengalamannya, berdasarkan wawasannya, baru yang terakhir muncul namanya eksperimen, percobaan. Ya. Makanya kan dulu sempat ada istilah undang-undang sementara, ya kan Bapak Ibu? Karena diuji, ini cocok nggak? Ya. Kalau nggak cocok, diganti. Kalau cocok, itu sementara dijalankanlah dulu, kan begitu. Jadi ini kitab buatan manusia, Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya empiris kalau bahasa ilmiahnya. Empiris itu artinya dibuat-buat. Dia konsepnya belum pernah ada sebelumnya. Dia baru ada ketika ada yang menyusunnya. Dan itu pun tergantung pengalaman si penyusun. Ya. Kalau pengalamannya bagus, baguslah kitabnya. Kalau pengalamannya keliru, bisa banyak terjadi penyimpangan. Ya, bahkan dalam ayat yang lain Allah tegaskan juga sekaligus ancaman ya, bagi siapa saja yang membuat kitab dengan tangannya sendiri kemudian dia gunakan untuk mengingkari Allah ya. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang membuat kitab dengan tangannya sendiri kemudian dia katakan ini dari Allah dalam rangka untuk mengambil keuntungan dunia yang sedikit, kata Allah. Jadi ayat ini memberikan gambaran kepada kita ada satu fenomena di tengah kehidupan manusia. Manusia membuat sebuah hukum, sebuah peraturan, sebuah konsep ya. Kemudian dia nyatakan ini dari Allah, padahal sebenarnya itu bukan dari Allah. Dari Allah. Tapi dalam rangka apa? Dia mencari keuntungan dunia yang sedikit. Ini dia. Baik, kalau contoh-contohnya banyak Bapak Ibu ya. Banyak konsep ya, banyak buku hari ini ya, yang dijadikan manusia sebagai peraturan dalam kehidupannya. Bahkan kita contohkan di awal tadi ya, ada 5 itu. Yang satu kitab dari Allah, selebihnya kitab buatan manusia. Baik, sampai di sini kira-kira cukup jelas Bapak Ibu, bisa dipahami? Boleh kita lanjut sedikit lagi Bu? Enggak apa-apa ya, agak lewat. Atau kalau memang kita cukupkan? Gimana ibu-ibu? Gak apa-apa, tergantung kita nih. Kalau memang mau kita padakan, nah kita cukupkan. Lanjut ya. Oke, baik, yang berikutnya. Kitab dari Allah itu sifatnya kafah ya. Kafah itu artinya untuk semua orang Bapak Ibu. Bersifat universal. Jadi dia berlaku secara umum. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Bukan hanya untuk daerah-daerah tertentu ya, tapi untuk semua umat manusia, kata Allah. Ini yang Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Qalam, surah ke-68 ayat 52. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, kata Allah. Dan tidaklah Al-Quran itu kami turunkan melainkan sebagai sebuah peringatan bagi seluruh umat manusia ya. Jadi kalau kita ilustrasikan Pak, Quran itu untuk ini ya, semua benua. Mau dia orang Amerika, ya kan? Orang Jawa, orang Negro, ya kan? Orang Afrika, semuanya pokoknya. Selama dia manusia, maka Al-Quran itu berlaku, Pak. Ya kan? Jadi nggak pandang bulu dia. Kita ambil salah satu contohnya sholat, Pak. Ya kan? Kalau ketika suara azan berkumandang, ya, yang namanya manusia harus menegakkan sholat nggak? Ya kan? Dimanapun dia berada. Ya. Mau dia di Amerika, ya kan? Mau dia orang Jawa, pokoknya ketika dia mengaku beriman kepada Allah, dia harus menegakkan sholat, ya kan? Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring isyarat, nggak bisa isyarat, nah, tetap sholat juga, ya kan? Tapi di depan imam, ya. Nah itu yang perlu kita renungi Bapak Ibu, ya kan? Jangan selama hidup kita nggak pernah sholat di belakang imam. Tahu-tahu datang ke masjid sholatnya langsung depan imam. Nah ini gawat nih. Jadi untuk semua orang. Ya. Nah kemudian ditegaskan lagi ya dalam ayat yang lain, surah Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, kata Allah dengan Al-Quran tadi, melainkan untuk semua umat manusia. Jadi bukan hanya untuk orang Arab saja.
Tapi bagi siapapun dan dimanapun. Nah, ini dia Bapak Ibu. Makanya kalau kita ambil contohnya tadi ya, paling tidak seperti ucapan salam, ya kan? Kalau kita di sini Pak, Indonesia, kemudian kita nelpon keluarga atau saudara kita di Amerika, Assalamualaikum. Kira-kira di sana jawabannya apa? Sama. Tapi coba kita pakai buatan manusia. Selamat pagi di sana. Sorry bro, malam ini. Ya kan? Terbatas dia. Itu buatan manusia. Hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau dari Allah, ya, ucapan salam itu dimanapun bisa dilakukan. Sama dia jawabannya, setara, ya kan? Termasuk tadi sholat, ya kan? Zakat dan seterusnya. Ya. Nah, sedangkan buatan manusia, Bapak Ibu ya, kitab yang datangnya dari makhluk itu sifatnya kebalikannya, ya, firqah, ya ini parsial. Arti parsial itu hanya untuk bagian-bagian tertentu, hanya untuk orang-orang tertentu dan daerah tertentu, ya. Ini yang Allah nyatakan, salah satu dalilnya Quran surah Ar-Rum, surah 30 ayat 32. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, yaitu orang-orang yang memecah belah urusan agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan, ya. Artinya apa? Ayat ini memberikan sebuah indikasi kepada kita. Ada orang-orang yang membuat kitab ajaran dengan tangannya sendiri, dan ajaran itu hanya berlaku untuk orang-orang tertentu, golongan tertentu. Kita ambillah contoh yang pertama tadi Pak, kitab apa? Undang-undang. Itu lakunya di mana? Indonesia. Dibawa ke Malaysia, kira-kira apa kata masyarakat sana? Apa nih cik katanya? Nggak laku, ya kan? Padahal masih tetangga itu, udah nggak laku. Karena masing-masing negara punya kebijakan sendiri. Tapi kalau Allah mau dia orang Malaysia, ya, orang Indonesia nggak peduli. Peraturannya berlaku untuk semua orang, ya kan? Bahkan contoh lainnya Pak, kayak traffic light. Tahu Bapak Ibu traffic light? Lampu merah, kuning, hijau. Itu lakunya di mana? Ya di jalan besar, ya kan? Ledda Sujono masuk Seroja sini. Hilang dia. Ya kan Pak? Nggak laku dia. Itulah buatan manusia itu. Hanya berlaku untuk tempat-tempat tertentu, orang-orang tertentu, ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, ini dia. Jadi kalau tadi ya, yang datangnya dari Allah untuk semua manusia, semua benua, nah hanya ini untuk benua-benua tertentu, daerah tertentu, ya. Ya misalkan kayak di Indonesia, nah, lakunya di situ. Keluar dari Indonesia udah nggak laku lagi dia. Nah, itulah buatan manusia. Ya, bahkan diperkuat lagi dalam bahasa yang lain, ya, surah Al-Mu'minun ayat 53. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura, ya. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Kemudian mereka manusia itu menjadikan urusannya terpecah belah beberapa pecahan, dan masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Ini dia Pak. Ini kitab buatan manusia, ya. Jadi sifatnya bergolong-golongan. Bahkan kalau kita ambil contoh-contoh lain Pak, masih banyak, ya. Contohnya kayak adat istiadat, ya kan? Itu buatan siapa Pak? Manusia, ya kan? Contohnya misalkan rumah adat Minang. Kenapa mesti gitu bentuknya Pak? Makanya kalau di Minang itu nggak cocok ada olahraga terjun payung, ya kan? Bahaya. Iya. Jadi adat istiadat itu contoh hukum buatan manusia yang sifatnya terbatas, ya kan? Contoh kalau misalkan di adat Minang Pak, Pariaman, itu maaf katanya kalau menikah laki-laki dibeli, ya kan? Dibawa ke Aceh laku nggak itu? Oh nggak laku. Aceh yang dibeli sebaliknya, ya kan? Nah makanya supaya nggak ribut, bakdu lah. Ya, bagi dua. Kalau nggak jadi nikah, ya kan? Yang satu adatnya dibeli, yang satu lagi perempuan dibeli, ya kan? Kalau masing-masing ngotot dengan hukumnya, peraturan adatnya, nggak jalan pernikahan. Itu contoh buatan manusia Pak. Kemudian peraturan buatan ormas, ya kan? Buatan partai politik, ya. Bahkan mazhab, ya. Itu juga salah satu bentuk hukum konsep buatan manusia yang sifatnya terbatas, ya. Kita ambil contoh lain, misalkan mazhab Imam Syafi'i,
lakunya di mana, Pak? Di Indonesia, ya kan? Kalau di Saudi Arabia, mazhab apa itu, Pak? Ya itu lebih dominan mazhabnya Hambali, iya kan? Sama Maliki. Kurang laku Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu, Pak, itu muridnya Imam Malik itu. Tapi dia punya mazhab sendiri, ya. Nah, jadi ini contohnya, Pak. Masih banyak contoh-contoh lain, ya. Baik, mungkin untuk sementara ini dulu yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, ya. Tapi karena berhubung waktu juga, ya, kita padakan sampai perbandingan yang kedua, ya. Jadi tadi yang pertama, Quran sifatnya tanzil, ya, sudah tersedia dan diturunkan secara berangsur-angsur. Yang kemudian kedua, Quran itu bersifat universal, ya, untuk semua orang. Nah, sedangkan buatan manusia sifatnya muftaroyat, belum pernah ada dan baru dibuat, ya, oleh manusia. Kemudian dia hanya terbatas untuk orang dan daerah tertentu. Baik, mungkin untuk sementara kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita, khususnya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.